Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan materi terkait software pada mata kuliah TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bagaimana penjelasannya? Jangan lupa disimak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laura Fidelia Tiara KWS dengan PM 2301080024. Saya dari kelas A Tadis Biologi UIN Judasiwo Lampung. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu software dan bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Software adalah sekumpulan instruksi, program, atau data digital yang tidak memiliki bentuk fisik, yang mengarahkan komputer atau perangkat elektronik untuk melakukan tugas tertentu. Software bekerja di balik layar untuk memastikan semua proses berjalan dengan lancar, dan sering juga disebut dengan otak dari perangkat keras atau hardware. Software memiliki 5 ciri utama. Yang pertama, tidak berwujud fisik. Berbeda dengan hardware, software adalah elemen logika dan tidak dapat dilihat atau disentuh secara fisik. 2. Berbasis data digital. Software terdiri dari data yang diformat dan disimpan secara digital. Seperti apa? Seperti program, dokumentasi, dan informasi lainnya. 3. Dibuat dengan bahasa pemrograman. 4. Memerlukan perangkat keras. Software tidak dapat berjalan tanpa perangkat keras, dan begitupun sebaliknya. Perangkat keras tidak dapat beroperasi tanpa adanya software yang memberikan instruksi. 5. Memiliki fungsi spesifik. Software dibuat untuk tujuan dan fungsi tertentu, seperti aplikasi perkantoran, game, atau sistem operasi. Software juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga bisa dioperasikan. Yang kedua, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware di komputer. Yang ketiga, untuk mengatur hardware pada komputer sehingga bisa bekerja dengan serentak. Yang keempat, sebagai penerjemah perintah software lain ke dalam bahasa mesin agar bisa dimengerti oleh hardware. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi sebuah program dalam komputer. Nah, selanjutnya di sini ada jenis software. Yang pertama ada SO, software operasi, ada SA, software aplikasi, dan ada BP, bahasa pemrograman. Bagaimana penjelasannya di slide selanjutnya? Nah, di sini yang pertama ada SO atau software operasi. Apa itu software operasi? Software operasi atau sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur dan juga mengontrol seluruh aktivitas komputer, termasuk pengelolaan perangkat keras, software, dan sumber daya lainnya. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dan juga perangkat keras hardware komputer. Software operasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengelola perangkat keras seperti CPU, RAM, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalankan dan mengatur software aplikasi. Yang ketiga, untuk mengatur penyimpanan data dan sistem file. Dan yang terakhir, untuk mengatur proses kerja komputer agar efisien. Di sini ada beberapa contoh dari software operasi, yaitu ada Windows sebagai sistem operasi desktop atau laptop. Yang kedua ada Android sebagai sistem operasi mobile, dan ada iOS sebagai sistem operasi mobile juga. Selanjutnya, jenis software yang kedua yaitu SA atau software aplikasi. Software aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat untuk membantu pengguna atau manusia melakukan tugas tertentu atau pekerjaan yang spesifik. Seperti apa? Seperti mengolah kata, mengedit gambar, membuat presentasi, ataupun bermain game. Nah, software aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi. Artinya, tidak dapat dijalankan tanpa adanya software operasi atau sistem operasi. Software aplikasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu pengguna dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, memberikan kemudahan interaksi antara manusia dan juga komputer. Dan yang ketiga, untuk menyediakan fitur sesuai kebutuhan pengguna. Misalnya, mengetik, desain, menghitung, data, ataupun berkomunikasi. Di sini ada beberapa contoh dari software aplikasi, yaitu ada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen. Yang kedua ada Spotify untuk memutar audio atau mendengarkan musik. Dan yang terakhir ada WhatsApp
yaitu aplikasi untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya jenis software yang ketiga atau yang terakhir yaitu BP atau bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa khusus yang digunakan untuk menulis instruksi atau kode program agar komputer dapat melakukan tugas tertentu. Bahasa pemrograman digunakan oleh programmer atau developer untuk membuat software aplikasi maupun sistem. BP atau bahasa pemrograman juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk membuat dan mengembangkan aplikasi, website, dan juga sistem komputer. Yang kedua, untuk mengatur logika program dan juga proses data. Dan yang terakhir, untuk mengontrol perangkat keras melalui kode perintah. Nah, di sini juga ada dua contoh dari BP atau bahasa pemrograman. Yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman Python dan yang kedua ada bahasa pemrograman HTML. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan terkait materi software. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.